Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Senat Indonesia Banking School dan Ibu Dr. Kusumaning Tuti Setiono, Ketua Indonesia Banking School, dan seluruh pimpinan dan pengajar IBS. Mbak Riyatno, Pak Solikin, Bu Karina, Pak Muhadi, dan Pak Mulyaman Hadad. Saya tidak tahu, dari tadi disebut sebagai senior pimpinan Bank Indonesia. Yang benar adalah senior saya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 2012-2017. Ya. Nah, itu sekalian koreksi yang tadi. Dan Bapak-Bapak pimpinan dan senior Central Bankers Bank Indonesia yang hadir, dan tentu utamanya para wisudawan, wisudawati, dan keluarga yang berbahagia. Dan saya baru tahu termasuk 10 orang wisudawan dari OJK. Kalau diberitahu tadi malam, saya langsung tambah 30 menit lagi sambutannya. Cuma karena baru dikasih tahu tadi ya saya baca apa yang sudah disiapkan aja lah. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Karena pagi ini kita dapat hadir pada acara wisuda ke-16 STIE Indonesia Banking School. Kami mengapresiasi kontribusi IBS dalam memajukan pendidikan di Indonesia, serta memberikan selamat kepada wisudawan, wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan dengan baik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara ringkas bagaimana perkembangan ekonomi global dan domestik dan bagaimana kita menyikapinya dalam dinamika yang terjadi, dan kami juga akan menyinggung sedikit mengenai langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan keuangan berkelanjutan, dan terakhir mungkin kami boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mengenai bagaimana kita sebagai bangsa, sebagai negara, dan tentu sebagai warga negara Indonesia, wisudawan, wisudawati yang baru saja lulus, dapat melihat lebih jauh kondisi global itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para wisudawan, wisudawati, ketidakpastian ekonomi global yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Solihin dan Pak Riyatno dipicu tentunya oleh berbagai hal, bermula dari kondisi pandemi, lalu konflik geopolitik. Namun yang menarik adalah dilihat dari catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai saat terakhir, dapat dikatakan tidak terlalu berdampak banyak atau berpengaruh besar kepada perekonomian Indonesia. Buktinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tangguh sekalipun di tengah kondisi global seperti itu. Data BPS yang terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2023 tetap kuat di angka 4,94% secara tahunan. Meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan 2 pada 5,17%, namun geliat ekonomi Indonesia ke depan akan tetap didukung kuat oleh permintaan konsumsi domestik, baik dari swasta maupun pemerintah, dan investasi. Dengan perkembangan itu, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia optimis diperkirakan akan mencapai 5%. Stabilnya perkembangan ekonomi tanah air ini banyak dipengaruhi oleh kinerja positif dari sektor keuangan nasional, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, hingga perusahaan pembiayaan atau multifinance. Secara keseluruhan, sektor jasa keuangan dapat dikatakan menunjukkan pembalikan yang positif dan lebih kuat dibandingkan kondisi
pra-pandemi sekalipun. Kondisi ekonomi Indonesia tidak seperti di banyak negara lain yang hanya kuat di masa awal pasca pandemi, tapi kemudian melemah dengan kombinasi antara pertumbuhan yang turun dan inflasi yang tinggi di banyak negara maju. Justru Indonesia mampu menjaga stabilitas pertumbuhannya, dalam arti mempertahankan pembalikan perekonomian yang kuat pasca pandemi. Salah satu penjaga pertumbuhan yang kuat itu adalah penyaluran kredit dari perbankan. Stabilitas perbankan terlihat jelas dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang lebih tinggi dibandingkan masa pandemi, dan penyaluran kredit perbankan diperkirakan tahun ini akan tumbuh di kisaran 9%. Proyeksi itu diperoleh berdasarkan realisasi pertumbuhan penyaluran kredit hingga saat ini dan rencana bisnis bank yang juga mematok pertumbuhan tetap optimis di kisaran angka tersebut. Di lain pihak, permodalan perbankan selalu terjaga dengan rasio kecukupan modal ataupun CAR rata-rata per Oktober 2023 di atas 27%. Jauh melampaui CAR minimum 8% dan mungkin dapat dikatakan CAR perbankan kita adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Ada sedikit anekdot yang ingin saya share berkaitan dengan ini. Pada saat awal pasca pandemi, tim Lembaga Keuangan Multilateral saat berkunjung ke Indonesia mengatakan bahwa CAR ataupun kecukupan modal Indonesia untuk perbankannya terlalu tinggi, menunjukkan kurang efisien, banyak yang belum terpakai, dan banyak hal-hal yang harus dilakukan lebih lanjut untuk meningkatkan kredit. Namun setelah terjadi krisis perbankan yang diawali dengan Silicon Valley Bank dan beberapa bank berafiliasi dengan kripto dan kemudian Credit Suisse, pihak yang sama datang lagi ke Indonesia mengatakan ini memang adalah CAR yang benar, yang kuat dan tangguh dan dapat mengatasi berbagai persoalan dinamika global. Nah, itu dia. Jadi tergantung bulannya, tergantung harinya, dan tergantung kondisinya. Kita jangan langsung reaktif dan seakan-akan bahwa yang disampaikan adalah benar semata. Derasnya aliran modal bagi dunia usaha pasca pandemi tercermin juga pada semaraknya penggalangan dana di pasar modal. Sampai 27 Oktober 2023, sebanyak 68 emiten sudah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan perolehan dana IPO lebih dari 200 triliun rupiah, yang berarti seluruh target di tahun ini telah tercapai. Ini menimbulkan kecemburuan kami di OJK karena ada satu bidang, yaitu bidang pasar modal, mulai dari Oktober sampai Desember sudah cuti, karena IQ-nya sudah tercapai sejak 2 bulan lalu. Pemulihan ekonomi nasional tadi berimbas pada industri asuransi. Perolehan premi asuransi tumbuh sekitar 7-8% dibandingkan tahun lalu, dan angka kecukupan modal atau risk-based capital perusahaan asuransi juga sangat tinggi. Untuk jiwa tercatat 451% dan asuransi umum 308%, jauh di atas RBC minimal 120%. Begitu pula dengan jumlah kelolaan dana pensiun yang ikut tumbuh cepat. Per September 2023, nilai aset pengelola dana pensiun naik 6,8% secara tahunan. Sedangkan perusahaan penjaminan membukukan nilai jasa penjaminan sebesar 5,8 triliun dan penyaluran pembiayaan dari perusahaan multifinance meningkat di kisaran 15%. Bagaimana melihat tahun 2024 dan selanjutnya? Mengenai proyeksi keuangan di tahun 2024 dan ke depan, saya rasa tidak ada alasan bagi kita untuk tetap beroptimis melihat kondisi yang ada. Kondisi ekonomi global, terutama di Eropa, tetap akan berat. Itu bisa dikatakan pasti. Begitu pula dengan RRT yang terlihat dipaksa melakukan diversifikasi mesin pertumbuhan ekonominya dari semula berbasis ekspor dan infrastruktur menuju ke sektor jasa dan manufaktur
berteknologi tinggi. Daya beli konsumen di Amerika Serikat pada saat tingkat suku bunga tinggi saat ini disokong oleh pelonggaran kebijakan moneter negara itu atau quantitative easing selama masa pandemi yang lalu. Uang yang dipegang oleh penduduk Amerika masih begitu besar. Dana inilah yang sekarang dipakai untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi di Amerika Serikat. Tapi pertanyaannya adalah berapa lama tingkat konsumsi yang tinggi itu bisa bertahan di tengah tingkat suku bunga Amerika yang begitu tinggi dan pengeluaran obligasi Amerika Serikat yang menanjak. Mengingat defisit APBN Amerika Serikat sudah berada di atas 10% dari PDB-nya. Tapi berkebalikan dengan hal tadi, untuk Indonesia secara keseluruhan pemulihan sektor jasa keuangan terjaga dengan baik. Trennya positif seperti saya sampaikan tadi dan sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi makro Indonesia. Bahkan di saat proyeksi berbagai lembaga keuangan peringkat internasional kepada pertumbuhan negara-negara lain diturunkan atau direvisi ke bawah, sebaliknya proyeksi perekonomian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia justru direvisi ke atas. Bagaimana dan apa yang menjadi kunci keberhasilan ke depan? Ada dua kata kunci, kepercayaan dan integritas. Aspek paling penting di sektor jasa keuangan tak lain adalah kepercayaan. Dan kepercayaan ini harus diraih dengan meningkatkan integritas dan tata kelola atau governansi di sektor jasa keuangan secara menyeluruh. Terlebih lagi bagi industri yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi kondisi yang sulit, seperti industri asuransi jiwa. Industri lain yang kerap menjadi sorotan publik adalah jasa pembiayaan yang berbasis daring atau peer-to-peer lending, yang dikenal juga istilahnya dengan pinjaman online. OJK dalam hal ini bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kondisi industri tersebut dan mengatasi perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah maupun tidak melakukan langkah-langkah pelindungan masyarakat dan konsumen yang baik. Sekalipun hal itu berujung kepada pengenaan sanksi yang berat kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar tadi itu. Paralel dengan penegakan hukum, OJK juga berkomitmen tetap menjaga aspek kehati-hatian, prudensial, dan kecukupan modal dari masing-masing pelaku usaha. Sekarang perkenankan kami masuk ke dalam aspek lingkungan, sosial, dan governansi atau ESG, Environment, Social, and Governance. OJK juga mendukung penuh penerapan aspek ESG atau Environment, Social, and Governance. Peran OJK dalam hal ini salah satunya adalah merancang taksonomi berkelanjutan Indonesia. Pada saat ini, draft taksonomi berkelanjutan Indonesia sedang melakukan konsultasi publik dan kami akan memfinalisasinya dalam waktu dekat akhir tahun ini atau selambatnya awal tahun depan supaya dapat segera dirilis. Berbeda dengan taksonomi hijau sebelumnya, taksonomi berkelanjutan mencakup aspek pengurangan emisi karbon sekaligus mengawal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebab kalau kita benar-benar mau bicara mengenai ESG, maka yang lebih tepat adalah menggunakan taksonomi berkelanjutan. Karena taksonomi hijau baru mencakup salah satu saja aspek dari lingkungan. Di tahap awal nanti, taksonomi berkelanjutan Indonesia akan fokus pada transisi energi dan keberlanjutan industri yang berhubungan dengan transisi energi itu atau yang kita kenal dengan critical minerals, mineral kritis. Beberapa hal yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Riyatno dalam sambutannya. Di pihak lain, Bursa Karbon Indonesia telah diluncurkan pada akhir September ini dan pada hari ini tercatat hampir 35 pengguna jasa dalam ekosistem perdagangan karbon di Bursa
Karbon Indonesia yang telah mendapat izin dengan total volume sebesar 470.000 ton setara CO2. Potensi bursa karbon ke depan sangat besar, mengingat masih terdapat lebih dari 3.000 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, SRNPPI, dan tingginya potensi unit karbon yang ditawarkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para wisudawan, wisudawati yang saya banggakan, sebagai bagian penutup, saya ingin menyampaikan beberapa pandangan berkaitan dengan bagaimana kita melihat, menyikapi, dan merespon berbagai perkembangan di global yang nampaknya tidak akan makin mudah dalam 5 tahun setidaknya, ataupun bisa lebih lama daripada itu di masa depan. Untuk itu ada 3 pesan pokok yang ingin kami bagikan kepada saudara-saudara wisudawan, wisudawati. Pertama, kita harus bangga terhadap identitas, budaya, dan nilai-nilai yang kita yakini. Di satu sisi, kita harus mampu mendengarkan ide dan saran pemikiran dari seluruh dunia. Namun di sisi lainnya, kita harus percaya diri dan bangga dalam memproyeksikan dan merepresentasikan identitas dan kepentingan nasional Indonesia yang sebenarnya, yaitu semangat dari suatu bangsa yang berusia muda dengan kemampuan beradaptasinya yang luar biasa terhadap segala perubahan yang terjadi. Inilah jati diri kita. 2, Indonesia saat ini adalah negara berpendapatan menengah dan demokrasi presidensial terbesar di dunia. Kita adalah anggota negara-negara G20. Pada saat negara yang menjajah kita berabad-abad malah tidak masuk dalam kelompok 20 ekonomi terbesar dunia itu. Hal ini memposisikan bangsa dan negara Indonesia bukan saja sejajar dengan negara manapun di dunia, namun justru kita harus semakin proaktif ikut menentukan arah dan tujuan dunia ini sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan negara-negara berkembang lainnya. Ketiga, kita harus mengerti mengenai strategi yang tepat pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, yaitu strategi ekonomi yang mendorong nilai tambah dan berbasis kekuatan domestik yang berkelanjutan. Perekonomian kita tidak bisa terus-menerus menghasilkan produk yang sama puluhan tahun dan mengekspor sumber daya alam tanpa batas. Kita harus mengolahnya untuk meningkatkan nilai tambah dan untuk memajukan industri, teknologi, dan menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi. Saya akan tutup dengan kata-kata bijak dari proklamator Indonesia, Bapak Muhammad Hatta, yang sering saya pakai dalam berbagai kesempatan, dan saya rasa tepat untuk kesempatan ini bagi para wisudawan dan wisudawati. Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta. Tapi Indonesia akan bercahaya karena ribuan jutaan lilin di desa. Sekali lagi selamat atas keberhasilan seluruh wisudawan-wisudawati yang telah menyelesaikan studinya di STIE Indonesia Banking School. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.